Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo di STM. Tidak ada Faris, tidak ada Fedrian ya. Karena kali ini gue adakan review monolog film cepet aja gitu, 10 menit reviewnya. Dan merekomendasikan kalian apakah ini film mungkin mau kalian tonton atau tidak gitu. Ini adalah film yang berjudul Elemental, animasi dari Pixar Disney. Biasanya Pixar tuh buat film selalu oke banget gitu ya. Dan gue udah lama banget pengen nungguin film-film Pixar selanjutnya lah, yang biasanya penuh emosional, ceritanya bagus gitu ya, menyentuh gitu, film keluarga banget gitu. Kali ini keluar Elemental yang punya premis dimana di setiap elemen tuh elemen ada 4, tanah, udara, api sama air gitu. Dimana mereka tuh hidup berdampingan di sebuah kota yang ternyata mereka memiliki hubungan, yaitu cinta beda agama. Sulitnya sama lah, cinta beda elemen, dimana api dan air itu tidak bisa menyatu. Benar, secara logikanya antara apinya padam atau airnya mendidih dan menguap gitu. Itu kan udah menjadi premis yang menarik. Gimana nih, apakah cowoknya akan menguap gitu ya, apakah ceweknya Ember akan padam gitu ya. Dan mereka tuh saling musuhan gitu, karena kota itu biasanya fokusnya itu hanya di elemen air gitu. Di mana-mana cocoknya tuh air dan lain sebagainya. Api itu menjadi elemen yang perusak gitu. Makanya dia ditinggal di kota tapi di pinggiran gitu. Nah, suatu ketika Ember, dia yang elemen api, rumahnya tuh mengalami kebocoran pipa yang akhirnya ketemulah sama si White. White itu yang elemen air. Disitulah konfliknya dimulai dan muncul gitu ya. Dan kalau ditanya menarik nggak? Jawabannya gue suka premisnya, menarik gitu. Apalagi Pixar punya animasi yang memang luar biasa gitu ya. Dan enak dilihat lah, enjoy banget gitu. Tapi sayangnya dengan kota yang isinya ada tanah, ada udara, ada api, ada air, fokusnya hanya di api dan air. Gue tahu sih memang fokus ceritanya hanya di dua itu. Tapi alangkah baiknya gitu ya, kedua elemen lainnya tuh dieksplor juga sih. Karena apa ya, gue penasaran gitu sama kota yang isinya angin semua tuh seperti apa sih, mereka tuh kerjanya tuh bisanya kayak gimana sih gitu. Dan kalau seandainya tanah tuh seperti apa sih gitu. Walaupun udah dikasih tahu tis-tisnya dikit sih, tapi ya nggak terlalu dieksplor lah gitu. Kalau air memang mungkin menjadi inti dari kota itulah. Tapi kalau api di sini kan dia kayak toko store gitu, kayak jualannya apa ya, kayu penyet sebutannya. Jadi kayu dipencet gitu pakai elemen apinya dan menjadi makanan yang enak gitu. Nah, itu api dieksplor banget, air juga dieksplor, tapi untuk tanah sama udara tuh sayangnya tidak begitu dieksplor gitu. Dan ya mungkin gue paham sih, karena kan fokusnya memang di dua itu. Terus apalagi ya, mungkin kalau dari plot sih kayaknya terlalu cepat sih ya. Menurut gue tumben banget gitu ya, Pixar sama DC tuh kayak pengen cepet-cepet ke konflik gitu loh. Ke konflik terus nyelesainnya gitu ya. Setiap keputusannya, setiap konfliknya tuh gue merasa seperti tidak apa ya, tidak tersusun dengan rapi gitu. Soalnya kayak udahlah, kita pakai shortcut aja, kayak gini aja nih. Nanti kalau seandainya kayak A, nanti akan timbul konflik B, nanti konflik B tinggal diselesain aja pakai C, kayak gitu. Jadi tidak dibuild dengan baik, tidak diberikan emosi dengan baik juga. Jadinya kita ya sebagai penonton lu hanya menikmati filmnya tanpa emosi gitu loh. Padahal gue sangat menunggu gitu ya. Film-film Pixar itu kan selalu punya emosi yang kuat banget. Kita sebut misalnya ada Inside Out gitu. Inside Out juga wah gila, itu diporak-poranda itu emosi kita gitu. Terus film-film lainnya, Toy Story juga salah satunya gitu ya, yang masterpiece gitu. Elemental menurut gue punya potensi di sana gitu, punya premis yang menarik gitu, antara air sama api gitu. Dan mungkin banyak banget elemen lainnya yang bisa dieksplor juga gitu. Jadinya apa ya, connection between karakternya tuh lu hilang gitu. Lu jadi gimana ya, ketika lu nonton Inside Out, lu tuh akan into juga nih lu sama si Joy, sama si Sadness gitu loh. Lu nonton Toy Story, lu kenal sama Buzz Lightyear, sama siapa namanya, Andy ya, Andy yang bukan Andy, Woody gitu loh. Lu tuh bisa deket gitu. Tapi di sini gue merasa Ember sama White tuh jauh aja gitu loh. Gue merasa Ember sama White hanya as a movie aja. Gue nonton sebuah film yang ya selesai, dan setelah itu gue bisa lupa gitu loh. Nggak ada scene memorable-nya gitu. Padahal punya pesan atau punya moral yang kuat banget gitu loh. Cinta antara air dan api yang
tidak mungkin, dan ini gimana caranya menjadi mungkin gitu loh. Tentang keluarga juga yang diangkat dalam meneruskan sebuah usaha, cita-cita atau milik keluarganya, itu sebenarnya classic story sih. Tapi ini bagus karena ya memang apa ya elemen gitu, lu mainin cerita dari elemennya. Terus juga pertama itu karakter gitu ya. Untuk cerita juga gue merasa kayak semua tuh serba cepat. Ini mungkin tidak spoiler, tapi untuk pembuka konfliknya gitu. Ketika ada pipa bocor, terus si White itu kan adalah tukang pipa gitu ya. Dia masuk ke dalam pipanya gitu. Terus habis itu dia keluar, oh ini pipa lu bermasalah nih, gue harus laporin nih, nggak bener nih. Pas dilaporin tiba-tiba si Ambernya ngemis-ngemis kayak jangan dong, nanti gue mengecewakan bapak gue. Tapi si White-nya udah masukin laporan itu. Terus jadi yang kayak, lu kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau gini kan gue cabut laporannya. Kayak konflik itu akhirnya dimulai karena suatu hal yang simpel banget gitu. Ya mungkin bisa membuat film dengan konflik yang simpel, tapi at least kalau simpel lu bisa memberikan sentuhan hangat lah gitu ya, biar penontonnya tuh bisa deket gitu. Dan gue merasa konfliknya itu jadinya terlalu simpel, terlalu banyak beberapa konflik, luas, sampai akhirnya gue nggak tahu main konfliknya itu ada di mana, fokusnya itu ada di mana gitu. Jadi gue nggak bisa kena emosinya gitu. Mungkin yang bagusnya di sini adalah kalau tadi kita ngebahas yang mungkin kurang suka gitu ya, tapi yang gue suka di sini terlepas dari konflik itu, ada satu konflik yang gue suka banget, yaitu lebih ke background dari keluarganya si Amber gitu. Bapaknya Amber, kenapa dia pergi dan membangun sebuah komunitas lah ya, bisa dibilang di sebuah kota itu untuk sebagai elemen api. Itu bagus banget. Malah ceritanya gue suka di situ, background dari bapaknya gitu. Sampai ada penolakan dan lain sebagainya. Itu bapaknya bagus banget. Gue suka dan gue malah kena emosinya di sana gitu. Padahal emang fokusnya ada di Amber sama White gitu. Ya cukup disayangkan gue yang nonton merasakan fokusnya di sana gitu. Dan karakternya sih, karena karakter itu bagus gitu. White punya background yang bagus gitu, Amber juga punya background yang bagus gitu. Ada kata-kata juga yang bagus gitu ya ketika White ingin memperjuangkan gitu. Banyak banget gitu. Gimana ya, gue merasa banyak banget momen-momen spesial gitu ya, yang kayaknya ini kalau dimanfaatkan, wah gokil sih. Berlinang air mata gue kayaknya kalau seandainya ini benar terjadi gitu kan. Cuma sayangnya ya memang ya udah gitu loh. Ya seperti ini adanya gitu. Tapi tetap ini film keluarga ya, film yang enjoy banget, bisa dinikmatin sama siapapun gitu. Dan bisa anak kecil bisa nonton gitu ya. Orang tua juga bisa menemani anaknya untuk nonton film ini gitu. Karena balik lagi Pixar, siapapun bisa nonton, menarik gitu ya. Mungkin kalau dari sedikit ya, biasanya suka ada tuh jokes sampingan gitu ya kalau di Pixar, dari komunikasinya atau apa gitu. Di sini gue merasa gue merasa kurang kena aja sih. Hit and missnya terlalu banyak gitu. Tapi fine gitu ya. Gue suka banget sama perbedaan atau warna yang diberikan di film Elemental gitu ya. Intinya kayak lu diajarin saling menghargai, lu dimana cara untuk menerima satu sama lain, perbedaan itu di situ pesan moral itu kuat banget gitu. Dan gue suka gitu loh sama animasinya, sama pesan moralnya gue suka gitu. Terlepas dari memang cerita dan karakternya ya. Balik lagi gue suka Elemental kalau untuk dari segi konsepnya gitu, tapi untuk dari segi eksekusinya mungkin gue sedikit kurang suka gitu loh. Sedikit kurang puas aja sih gue gitu. Terus apalagi banyak quotes menarik sih intinya di sini ya. Untuk apalagi untuk kalian yang kayak ini sepertinya bisa menyatu nggak ya gitu. Nah itu kalian bisa tonton aja sih. Mungkin apalagi ya dari gue itu sih kayaknya ya untuk review singkat ini. Buat kalian yang udah nonton, gimana review kalian? Apakah kalian juga punya experience yang sama kayak gue? Boleh langsung ditulis. Tapi kalau seandainya beda dan kalian suka banget, it's okay juga, tulis aja nggak apa-apa. Karena menurut gue ini tetap worth it to watch, enjoy to watch juga gitu. Barang siapapun tetap Pixar apapun filmnya kayaknya tetap layak untuk ditonton sih gitu. Kalau scoringnya dari gue berapa? Mungkin dari gue 6,5/10 ya. Ya ada plus minus lah, tetap nonton gitu. Cuma memang mungkin ekspektasi gue lumayan tinggi aja, jadi tidak kena gitu. Tapi as a movie enjoy untuk ditonton. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Sinema Tengah Malam, ada TikTok, Twitter juga, ada Instagram gitu ya. Jangan lupa YouTube-nya di subscribe gitu ya. Ada di like sama komen juga.
Opini Tengah Malam jangan lupa juga untuk di komen-komenin, di subscribe juga. Pokoknya kita saling dukung lah. Sinema Tengah Malam, Opini Tengah Malam itu harus saling bersinambungan untuk audiensnya juga. Paling segitu ya dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye, selamat malam.